Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami mahasiswa kelas B, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan untuk diwawancarai oleh kami. Saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi saya sendiri atas nama Meldira Renita Sapneno, kemudian teman yang di kiri saya Halina Guru, saya Tirsa Sabuna, saya Dincin Boro, Kartini Vita Selam, saya Penetek, dan saya Maria Magdalena Hagakore. dan kameramen kami namanya Suli Julentus Kamlasi. Makasih. Iya. Baik, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak. Mungkin kita langsung saja. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana toleransi dalam membangun hubungan harmonis antar umat beragama? Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama ya, kita hidup dalam keberbedaan ya. Beda agama, beda suku, ras dan selanjutnya, dan kita membutuhkan satu tali pengikat untuk membangun kebersamaan hidup, dan tali pengikat itu adalah toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Jadi dalam keberbedaan hidup ini toleransi sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan supaya kita bisa hidup damai, rukun, sejahtera. Kalau kita sudah tidak saling menghormati, otomatis kebersamaan menjadi hancur. Orang hidup dalam peperangan, kebencian, dan sebagainya. Apalagi kalau toleransi itu sudah tidak masuk dalam gereja, dalam agama, justru nama Tuhan itu dihinakan. Karena Tuhan menciptakan manusia itu tidak bilang menciptakan orang Katolik atau orang Protestan atau orang Muslim, tapi Tuhan menciptakan manusia. Ya. Jadi toleransi itu seperti tali yang mengikat atau lem yang mempersatukan keberbedaan yang ada di antara umat manusia. Ya. Kamu sendiri mengerti tentang toleransi itu. Tapi karena tugas kamu bertanya kepada saya sih. Tapi itu, dia seperti tali pengikat untuk perbedaan-perbedaan di antara umat manusia itu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Berarti sejauh ini toleransi itu diterapkan dengan baik. Jadi sampai saat ini ya masih untuk wilayah NTT, khusus wilayah di sini saja, toleransi itu cukup baik. Baik. Antar agama, antar etnis tidak ada percecokan. Ya mungkin secara sembunyi-sembunyi ada sih, tidak ada toleransi. Tetap secara umum toleransi itu dijaga sampai sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Karya, silakan. Ya. Oke, Bapak, kan kita lihat sekarang, bukan sekarang, dari masa-masa dulu, ini kan namanya perbedaan, itu pasti ada percekcokan juga. Nah kan pasti perbedaan tuh sudah pernah luput dari namanya percekcokan. Ada isu-isu permasalahan yang terjadi antar umat beragama begitu. Nah, Bapak sebagai tokoh agama dari agama Katolik, bagaimana Bapak menanggapi isu-isu yang terjadi di masyarakat, mau di masyarakat, lingkungan sekitar, atau isu-isu yang tersebar di media sosial itu? Ya, saya sebagai tokoh agama, sebagai penanggung jawab untuk kehidupan gereja di tempat ini, secara khusus ya, langkah pertama yang saya ambil itu adalah saya menjelaskan kebenaran kepada umat, kepada jemaat, perihal yang diisukan itu, sehingga umat tidak salah langkah dalam menyikapi kasus itu. Banyak juga kasus-kasus yang dimunculkan disampaikan kepada saya, tetapi saya selalu menghandle itu untuk menjaga kebersamaan hidup ini. Saya selalu mengatakan
hanya orang yang tidak tahu yang membuat kasus. Lalu kita yang mengerti tentang kebenaran, tentang jalan ajaran iman kita, yang tahu sebenarnya apa yang kita imani, sebenarnya tidak perlu terusik dengan masalah itu lalu mulai membuat masalah menjadi lebih besar. Mengimani apa yang kita ini, yang apa? Kalau itu berasal dari Tuhan maka dia akan bertahan. Tapi kalau itu tidak berasal dari Tuhan maka dia akan hilang juga. Kebanyakan orang hanya belajar sedikit-sedikit, ambil sedikit-sedikit dari Alkitab, dari ajaran-ajaran gereja, lalu mulai membalikan kebenaran, tidak membaca secara keseluruhan. Mereka itu sebenarnya tidak tahu, maka mereka bertindak salah. Lalu kita yang tahu tentang kebenaran, untuk apa kita terjebak ke sana? Lebih baik kita urus diri sendiri, urus keluarga, urus masyarakat, urus gereja kita. Banyak orang itu yang biasa kalau kita yang lihat itu, yang hari Minggu tidak pernah datang gereja, itu yang nanti kalau ada masalah apa-apa berkoar-koar besar sekali, padahal tidak tahu apa-apa. Silakan Pak Helen, lanjut. Baik, pertanyaan yang berikut, bentuk-bentuk kerjasama apa yang dilakukan dalam kerjasama antar umat beragama? Bentuk kerjasama ini ada dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Sosial ada, ekonomi ada, liturgi ada. Gereja Katolik misalnya dalam satu kegiatan selalu melibatkan masyarakat sekitar yang bukan Katolik. Dalam kegiatan orang beragama lain, Gereja Katolik juga selalu terlibat ke sana. Ada orang-orang muda, ada orang-orang tua yang terlibat dalam kerjasama dengan agama lain untuk satu kegiatan misalnya. Dalam hal ekonomi juga saling mendukung ada, toleransi itu ada. Ekonomi, kemasyarakatan, sosial, itu tidak pernah membuang orang yang bukan sepaham, bukan seiman dengan kita. Kita selalu berjuang untuk hidup damai dengan keberbedaan yang ada. Kerjasama yang paling nyata itu dalam kegiatan-kegiatan liturgi, perayaan-perayaan besar, kita selalu melibatkan banyak pihak yang berbeda dengan kita. Ada kadang kita buat kegiatan yang panitia bukan orang Katolik, tapi panitia orang Protestan. Kadang orang Protestan kalau masih percaya ya, menjaga kebersamaan, kegiatan Protestan, Gereja Katolik yang menjadi panitia dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk kerjasama itu kita sudah bangun sejak dulu, hanya sekarang akhir-akhir ini mulai berkurang. Oke, baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, adakah peran agama dalam mempromosikan toleransi, kerukunan, kerjasama antar anggota masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda? Ini sudah menjadi hukum utama di dalam gereja untuk menjaga persatuan, kebersamaan. Karena kita selalu mengajar dalam gereja untuk saling menghargai, saling menghormati, mengikuti perintah Yesus. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap itu, dan perintah yang sama itu adalah apa? Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan itu selalu kita ajarkan dalam setiap kesempatan, dalam ibadat-ibadat, dalam menyelesaikan kasus-kasus antar agama.
kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia, bukan bilang kasihilah sesamamu Katolik seperti dirimu sendiri. Ya kan? Sesama manusia, jadi siapa saja. Bahkan berdoa untuk musuh-musuh. Jadi kalau mau ditanya peran, tetap gereja Katolik punya peran untuk membangun toleransi dengan mengajak umatnya, menyadarkan umatnya tentang keberbedaan yang harus diterima untuk satu kebaikan hidup bersama. Tetap itu. Ya, terima kasih Bapak. Tadi silakan lanjut. Baik, kita lanjut dalam pertanyaan berikut. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam kehidupan keberagaman? Tantangan yang paling besar itu adalah individualisme. Setiap orang berpikir tentang dirinya sendiri, lalu membenarkan ajaran agamanya, lalu menyerang orang lain. Itu tantangan yang paling besar. Dan tantangan berikut itu adalah karena banyak anggota gereja itu tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan gereja, sehingga seruan-seruan kita untuk menjaga kebersamaan, keharmonisan hidup dalam gereja, dalam masyarakat itu tidak didengarkan. Mereka buat keputusan sendiri di luar sana untuk menyerang. Itu tantangan-tantangan. Ada juga ya, itu tantangan dari dalam ya. Tantangan dari luar itu kadang juga ada agama lain yang menganggap dirinya paling benar lalu mempersalahkan agama lain. Banyak kasus terjadi itu karena menganggap ajaran agamanya paling benar, atau pandangan masyarakat, pandangan sosial itu dari apa ya, kelompok yang mayoritas itu benar lalu mempersalahkan kelompok minoritas. Di Jawa misalnya baru-baru bulan Mei itu kan kasus itu yang orang sementara berdoa terus ada penyerangan itu. Karena mereka menganggap ajaran mereka benar, pandangan sosial kelompok itu benar, maka mempersalahkan kelompok yang sementara berdoa. Orang berdoa ini salahnya di mana? Kecuali orang pergi mencuri, ya sudah. Masa kan orang berdoa juga salah? Yang Iya Kak. tantangan juga itu ada banyak juga tokoh agama yang tidak mengerti, ada banyak juga umat jemaat yang tidak mengerti tentang ajaran agama, akhirnya bertindak, bersikap salah dari yang sebenarnya. Itu tantangan-tantangan. Ada juga pemimpin agama yang tidak mau bersahabat dengan orang dari agama lain atau pemimpin agama dari agama lain. Maka kita membangun kerjasama bagaimana? Tidak bisa. Andaikan para tokoh agama ini bersatu, selalu berkumpul, menyampaikan hal-hal benar dari agama, saya yakin toleransi itu akan bertumbuh, berkembang baik dalam gereja, dalam masyarakat. Ketika pemimpinnya sudah tidak bersekutu dengan pemimpin lain, otomatis dia punya domba-domba itu juga tidak bersatu dengan pihak yang lain. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin hanya itu saja pertanyaan terakhir tadi. Kami mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak karena sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan
pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak cukup mengesankan untuk kami, dan kami berharap wawancara ini bisa bermanfaat bagi kami dalam menyelesaikan tugas mata kuliah. Tugas apa? Tugas mata kuliah Pak Pendidikan Agama Kristen Masyarakat Majemuk, Pak Masyarakat Majemuk. Ya. Jadi mungkin hanya ini saja. Kami mengucapkan terima kasih. Mungkin selanjutnya kita mau foto bersama dulu dengan Bapak. Sebentar ya.